Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya penyimak video ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia sentosa, dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang ikatan ion dan ikatan kovalen ya, melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang kecenderungan suatu atom untuk mencapai kestabilan, yang itu akan menjadi dasar dalam perikatan kimia antar satu atom dengan atom yang lainnya. Baik, kita akan langsung masuk kepada materi hari ini, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Sebelumnya saya juga berharap kepada para penyimak video ini untuk berdoa dulu ya, sebelum melihat video ini lebih jauh sampai ke belakang nantinya. Baik, kita langsung masuk ya, ikatan ion dan ikatan kovalen. Apa itu ikatan ion? Ya, ikatan ion adalah ikatan, kalau kita sederhanakan, yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Jadi ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Nah, serah terima, kalau serah itu artinya memberikan gitu kan. Kalau terima artinya ya menerima gitu kan, elektron. Sementara ikatan kovalen adalah ikatan yang dimana terjadi pemakaian elektron bersama. Jadi ini saling memberi kemudian untuk dipakai bersama-sama. Itulah kovalen. Jadi sederhananya ikatan ion dan ikatan kovalen definisinya seperti yang tadi sudah kita paparkan. Baik. Kemudian di sini ada yang ingin harus kita tegaskan, siapa yang menyerahkan elektron? Atau yang menyerahkan elektron itu atom-atom yang seperti apa? Ternyata atom-atom yang atau unsur-unsur yang menyerahkan elektron itu pada umumnya adalah unsur-unsur logam, ya kan? Sementara yang menerima elektron adalah unsur-unsur non logam, sehingga nanti bisa juga kita sebut ikatan ion terjadi antara logam dengan non logam. Sementara pemakaian elektron bersama ini terjadi antara sesama non logam. Jadi tidak ada logam di sini. Nah, jadi nanti untuk membedakannya, mana ikatan ion, mana ikatan kovalen. Lihat aja nanti kata kuncinya di sini. Kalau ada penyusun dari suatu senyawa tersebut logamnya, berarti kemungkinan besar dia adalah ikatan ion. Sehingga kata kuncinya ikatan ion pasti ada logam di dalamnya. Sementara ikatan kovalen sesama non logam ya. Kemudian logam ini nanti akan punya kecenderungan. Apa kecenderungannya? Logam ini akan menjadi kation ya, kation. Yang lalu kan sudah bahas ya tentang ion positif dan ion negatif ya. Ion positif itu kita sebut sebagai kation, ion positif. Sementara non logam itu adalah anion atau ion yang bermuatan negatif. Jadi ikatan kovalen terjadi, ikatan ion terjadi antara ion positif dengan ion negatif. Kemudian kalau sesama non logam berarti sesama ion negatif gitu ya, karena sesama non logam kecenderungannya adalah membentuk anion. Jadi di sini bisa kita sederhanakan terjadi sesama anion atau sesama ion negatif gitu ya. Anion atau ion negatif. Nah, langsung aja kita masuk kepada contohnya. Kalau ikatan ion, contohnya kation ya. Di sini dibuat contohnya ya. Contohnya adalah misalkan terjadi antara natrium yang sudah melepas elektron sebanyak 1 dengan misalkan anionnya adalah klorida yang telah menerima 1 elektron. Jadi Na positif ditambah Cl negatif, maka akan menghasilkan ya senyawa namanya NaCl. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, contoh yang kedua adalah misalkan di sini ada magnesium 2 positif atau Mg 2 positif ditambah dengan Br negatif. Maka apa senyawa yang akan terbentuk? Senyawa yang akan terbentuk adalah, nah di sini kita perhatikan cara menentukan senyawanya adalah perhatikan muatan positif dari si Mg yaitu 2. Perhatikan muatan negatif dari Br yaitu
min 1. Min 1 itu yang lalu sudah kita pelajari bahwa min 1 itu min 1 itu tidak dituliskan satunya tapi min saja gitu kan. Jadi Br min itu 1. Nah, untuk senyawa yang terbentuk maka kita kali silangkan. Gimana maksudnya kali silangkan? Jadi kita tuliskan terlebih dahulu Mg-nya. Jadi di sini Mg-nya kita tuliskan lebih dahulu. Nah, muatan dari si Mg ya, muatan dari si Mg adalah jumlah Mg adalah muatan si Br, karena Br itu dia muatannya adalah min 1, berarti Mg-nya 1 gitu ya. Kemudian untuk muatan untuk jumlah si Br maka itu sejumlah muatan si Mg. Nah, jadi muatan jumlah Br adalah sesuai dengan muatan si Mg. Nah, Mg kan dia muatannya 2 gitu, berarti jadinya apa di sini? Mg Br gitu ya, kita tuliskan Mg-nya tadi 1 sesuai dengan muatan Br min 1, berarti Mg-nya jadi 1. Kemudian Br-nya sesuai dengan muatan Mg, muatan Mg 2, berarti Br-nya 2. Nah, istilahnya itu kali silang. Jadi senyawa yang terbentuk Mg Br 2. Oke, kemudian contoh yang ketiga, misalkan di sini ada misalkan kalium K positif ditambah dengan ya sulfida S2 negatif, maka senyawa yang akan terbentuk adalah tuliskan K-nya dulu yang positif ya. Kemudian muatan K itu berapa? Jumlah K nanti berapa? Jumlah K itu mengikuti atau sejumlah dengan muatan si S. Muatan si S adalah 2 negatif gitu kan? Berarti jadi di sini 2. Jadi K2. Oke, kemudian setelah itu kita tuliskan S-nya gitu kan. Nah, S-nya berapa? S-nya itu sesuai muatan si K. K berapa K? K di situ 1. Berarti S-nya di sini nanti 1. Jadi K2S. Gitu. K2S. Oke, contoh lagi yang lain. Misalkan di sini Ca ya, kalsium. Ca2 positif ditambah OH negatif. Nah, OH itu 2 unsur ya. OH ini 2 unsur. Maka kalau 2 unsur penulisannya harus dikurung. Jadi Ca ya. Ca itu muatannya sesuai dengan jumlahnya, indeksnya sesuai dengan muatan si OH yaitu 1. Berarti Ca1. Kalau 1 dalam rumus molekul tidak dituliskan. Kemudian OH ya, OH-nya itu berapa kali dia? Nah, kita perhatikan muatan dari si Ca. Muatan si Ca adalah 2, berarti OH-nya 2 kali di sini nanti kita tuliskan. Jadi OH gitu kan, OH dalam kurung 2 kali. Kenapa dia 2 kali? Karena OH itu kenapa dikurung? Karena dia 2 unsur, 1 unsur O, 1 unsur H. Nah, dia harus dalam kurung. Jadi seperti itulah terbentuknya ikatan ion. Jadi antara ion positif dengan ion negatif. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, nanti silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah sehingga nanti bisa kita jawab yang tidak paham ya. Kemudian berikutnya adalah contoh untuk ikatan kovalen ya. Misalkan di sini terjadi antara karbon ya. Karbon itu nomor atomnya 6. Kemarin ya kan? Nomor atomnya 6. Jadi di sini saya tuliskan dulu nomor atomnya untuk mengingatkan ya. Nomornya 6 berarti konfigurasinya 24. Kalau 4 maka kecenderungannya adalah apa? Kecenderungannya adalah melepas 4 gitu kan? Kok melepas kecenderungannya? Kalau 4 itu kecenderungannya adalah kemarin menerima ya, di video yang sebelumnya menerima berapa supaya 4 elektron, maka dia akan menjadi C4 minus ya. Kemudian berikutnya adalah misalkan F itu nomornya 9, maka konfigurasinya adalah 2 7. Kalau 7 kecenderungannya apa yang lalu? Supaya oktet? Iya betul, dia juga terima. Berapa terima elektron supaya dia 8? Good, 1. Maka dia akan menjadi apa? F-1. Nah, ini sesama negatif. Maka kalau begitu yang terbentuk apa? C4 negatif
ditambah dengan F-1 atau negatif 1, maka senyawa yang akan terbentuk adalah sama seperti pembentukan pada ion, yaitu nanti dikali silangkan. Jadi muatannya si si C ini kan ya, si C itu di sini dia C itu 1 gitu kan. Nah, C1 sesuai dengan muatan si F-1. Nah, jadi dia muatannya 1, berarti dia nanti -1 gitu kan. Dia -1, maka dia nanti 1 gitu. Nah, ini. Jadi C1. Kemudian F-nya itu ya, F-nya itu berapa di sini F-nya? F-nya itu mengikuti dari si muatan si C. Nah, muatan si C berapa? Muatan si C adalah 4 min, berarti nanti di sini 4. Nah, jadi CF4. CF4 gitu. Oke, kemudian kita buat contoh yang kedua ya. Kedua, misalkan bagaimana kalau misalkan di sini contohnya adalah si A, misalkan ya, ini si A, muatannya adalah 4 negatif dan si B ya, si B muatannya 2 negatif. Maka apa yang akan terbentuk senyawanya? Nah, kalau seperti ini sesama negatif. Jadi kalau sesama negatif, maka dia yang akan terbentuk adalah sama kovalen juga ya. Berarti A muatannya sejumlah dengan ini ya kan, si B gitu kan. B berapa itu? 2. Berarti A-nya nanti 2. A2. Kemudian si B ya kan, B. Nah, mengikuti jumlah muatannya si A. Nah, si A berapa? 4 negatif. Berarti di sininya nanti B-nya 4. Jadi A2, B4. Nah, 2 dan 4 bisa kita sederhanakan lagi. Maka dia yang benar akan menjadi apa? Senyawanya itu sama-sama kita bagi 2 nih. Nah, maka dia itu yang benarnya adalah A-nya bagi 2, 1. B-nya bagi 2. B-nya kan 4, bagi 2 berarti 2. Nah, senyawanya berarti yang terbentuk namanya AB2. Nggak boleh dibuatkan A2, B4. Jadi seperti itulah cara menentukan ikatan kovalen dan ikatan ionik atau ikatan ion. Nah, sekarang kita akan memprediksi ikatan. Nah, memprediksi ikatan. Sebelum nanti kita masuk kepada contoh-contoh soal yang telah muncul di SBMPTN atau di soal-soal masuk perguruan tinggi negeri seperti UGM, kemudian seperti juga UI dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana kalau memprediksi ikatan? Jadi kalau memprediksi ikatan, kita gunakan prinsip atau cara ya. Cara yang sama seperti tadi penjelasan memprediksi ya, memprediksi ikatan ya, ikatan. Nah, kalau memprediksi ikatan kimia, apakah yang akan terjadi? Biasanya itu ya tidak jauh dari yang ini tadi. Ya, jadi kalau nanti dia lepas dan terima gitu ya, artinya ion positif dan ion negatif, maka dia nanti akan menjadi ionik, gitu kan. Jadi kalau nanti ion positif atau kation gitu ya. Di sini kita tuliskan kation dengan anion gitu kan. Kation dengan anion, maka ini ikatannya ionik. Ionik gitu ya. Kalau nanti dia anion sama anion, berarti penggunaan elektron bersama, anion sama anion, maka dia ikatannya adalah kovalen. Ikatannya adalah kovalen. Nah, seperti ini gitu ya. Untuk memprediksi ikatannya itu ya ini caranya. Nah, cara gampangnya itu seperti ini. Atau cara ringkasnya ya. Nah, sekarang kita misalkan di sini contoh ya. Satu contoh soal, misalkan ini pernah muncul dulu di ujian nasional waktu masih ada ujian nasional. Misalkan diketahui ada X ya, X nomor atomnya adalah 12 gitu. X nomor atomnya 12 berikatan dengan unsur Y nomor atomnya adalah 16. Pertanyaannya adalah ikatan apa yang akan terjadi? Pertanyaannya, ini yang akan terjadi itu ikatan yang terbentuk ya, ikatan yang terbentuk itu apa? Kemudian
rumus kimianya apa? Rumus kimia dari senyawanya, itu apa gitu ya. Nah, seperti itu pertanyaannya kalau di SBMPTN atau di UN tadi ya saya bilang. Nah, sekarang langsung kita jawab. Kalau misalkan dia X12, maka konfigurasikan seperti yang lalu di video sebelumnya sudah kita simak ya. Berarti kalau dia 12 ini kita susun. Berarti penyusunannya gimana? 2, kemudian 8 gitu kan. Habis 8 berarti 2. Nah, kalau 2 seperti ini berakhir di 2, maka kita katakan ini apa kemarin kecenderungannya? Maka dia akan melepas 2 elektron. Kalau dia lepas 2 elektron jadi apa? Maka kalau dia lepas 2 elektron menjadi X yang kation atau positif 2. Gitu kan? Nah, kalau Y-nya adalah 16, berarti konfigurasinya 2, 8, 6. Kalau 6 kecenderungannya apa? Kecenderungannya adalah menerima ya, menerima berapa elektron supaya oktet? 2 elektron juga. Jadi apa? Jadi Y2 negatif. Maka coba prediksikan ikatannya. X itu 2 positif berikatan dengan Y2 negatif. Maka jadinya apa? Kali silang seperti tadi. Berarti jadinya X-nya muatan si Y2, Y-nya muatan si X2. Sama-sama bisa dibagi lagi, maka yang benar senyawanya adalah X dan Y. Karena dia plus sama min, berarti dia ini adalah senyawanya dikategorikan sebagai ionik. Nah, inilah jawabannya. Jadi senyawanya adalah senyawa ionik, kemudian rumusnya adalah XY. Nah, seperti itu ya, rumusnya adalah X dan Y. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan tentang ini boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, baik, kita lanjut nih. Kita melanjutkan pada pembahasan contoh soal. Soal ini adalah soal ini SNMPTN 2019. Artinya ini soal masuk PTN, kalau dulu namanya masih SNM. Kalau sekarang namanya SBMPTN ya, tahun 2009. Berarti sekitar 11 tahun yang lalu. Nah, kita akan bahas soal ini. Yang pertama, unsur M memiliki 20 proton dan unsur X memiliki 35 proton. Senyawa yang dapat dibentuk dari M dan X adalah M itu memiliki proton 20. Ingat proton kemarin apa? Proton adalah nomor atom. Jadi kok dibilang proton, oh berarti ini nomor atom. Ya kan? Berarti nomor atom si X adalah si M adalah 20. Kemudian si X protonnya adalah 35. Berarti setelah kita tahu protonnya, nomor atomnya, untuk memprediksi ikatan maka kita harus membuat atau menentukan konfigurasi elektronnya. Berarti kalau dia 20 dan 35 konfigurasikan. Oke, berarti kalau 22 baru kemudian 8, baru kemudian 8 lagi gitu ya. Baru 2. Kan gitu kemarin, ini udah kita bahas di video konfigurasi sebelumnya. Karena dia nggak boleh berakhiran 10, lebih dari 8 kalau terakhir. Jadi 2, 8, 10. Kan kulit ketiga sebenarnya bisa aja dia 10 kan, karena dia 20. Berarti 28 baru 10. Kemudian kan sisa 10 lagi, kan boleh aja. Karena kulit ketiga itu maksimum 18. Nah, tapi dia nggak boleh 10. Kenapa nggak boleh 10? Karena dia harus maksimumnya itu 8 gitu. Nggak boleh kurang dari lebih dari 8. Kurang boleh. Oke, kemudian kalau 35 konfigurasinya berarti 2, 8, 18 gitu kan. Baru sisanya tuh 7. Oke, kalau dia 2 maka kecenderungannya apa? Kecenderungannya kalau 2 adalah melepaskan 2, berarti dia lepas 2 elektron. Kalau dia lepas 2 elektron maka dia menjadi kation. Ionnya positif, M2 positif. Gitu. Kemudian kalau dia 7 maka kecenderungannya apa? Kecenderungannya dia akan menerima. Ya kan? Menerima berapa? Supaya oktet supaya 8 berarti nerima 1 elektron. Kalau terima 1 elektron berarti si X-nya menjadi X negatif. Oke, sekarang kalau M positif 2 atau 2 positif 2 plus ditambah X minus, maka dia akan menjadi senyawa apa? Kali silang muatannya, berarti M jumlahnya seperti muatan si X atau sejumlah X berarti 1. Kemudian X-nya seperti jumlah si M, muatan si M 2, berarti MX 2. Dan ini plus min, berarti kalau ditanya lagi ini kation atau
ikatan ion atau kovalen? Jawabannya adalah ikatannya ionik karena antara kation dengan anion. Maka jawabannya untuk SBMPTN 2019 ini apa ya? Jawabannya yang tepat? Ya, benar sekali, yaitu yang bola. Maka bola harus dijawab. Seperti itu ya. Ini untuk satu contoh memprediksi ikatan. Berikutnya nih, nah, sekarang kita akan melihat variasi soal yang lain, yaitu soal nomor 2 ini. Di soal nomor 2 ini ya, di sini dikatakan bahwa bila konfigurasi X adalah seperti ini ya, kemudian Y adalah seperti itu, maka rumus molekul yang terbentuk antara X dan Y adalah Nah, sekarang kita jawab. Si X ini berapa elektron valensinya? Elektron valensi itu adalah elektron pada kulit yang terluar. Kalau misalnya kalian masih bingung ya, yang menyimak video ini masih bingung, tadi konfigurasinya berdasarkan kulit, sekarang kok berdasarkan 1s2 2s2. Kalau masih bingung, maka kita ubah dulu. Caranya gimana? Tambahkan aja nih. 2 tambah 2 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 lagi berarti 18 tambah 2 lagi berarti 20 berarti nomornya 20. Kalau bingung seperti itu kayak gini caranya biar nanti kita satu irama ya. Berarti 20 konfigurasikan, kok 20 berarti 288 2 berarti elektron valensinya 2. Nah, kalau misalkan sudah paham dengan cara seperti ini menentukan elektron valensi. Jadi kan elektron valensi itu adalah elektron terluar. Terluar itu pada kulit terbesar. Ya, atau caranya sama seperti menentukan golongan. Menentukan golongan ini berakhir di S. Berarti yang terbesar itu di sini kulit 4. Berarti elektron valensinya 2 nih. Nah, jadi evalnya adalah 2. Kalau misalkan langsung tahu gitu kan, evalnya 2. Nah, kalau evalnya 2, maka kecenderungannya jadi apa ini si X? Iya, good. Berarti melepas 2 elektron. Berarti kok melepas 2 elektron jadi apa? Jadi X2 positif. Oke, kemudian kita lanjut si Y. Y di sini ya, kalau kita mau samakan caranya berarti 2 tambah 2 tambah 4 berarti 8. Nah, kalau 8 berarti 2, 6. Nah, kalau mau kita cara dengan langsung, nah ini, kulit terbesarnya adalah 2, 2. Elektronnya tambahkan, 2 tambah 4 berarti 6. Sama kayak menentukan golongan. Nah, kalau 6 apa yang terjadi? 6 itu kecenderungannya adalah apa? Dari video sebelumnya, terima berapa? 2 elektron. Nah, maka dia jadi apa? Maka jadinya Y negatif 2 atau 2 negatif. Maka kalau X-nya 2 positif, Y-nya 2 negatif, maka apa yang terjadi? Maka jadinya X2 Y2. Kalau disederhanakan lagi, maka dia jadi sama-sama bagi 2 berarti XY. Nah, maka jawabannya yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang opsi yang B. Seperti itu. Bisa ya? Oke, ini pertanyaannya, ini ionik atau kovalen? Jawabannya ini juga ionik atau ion. Kenapa? Karena antara positif dengan negatif. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh soal lagi. Sepertinya kita sudahkan dulu, nanti pembahasan untuk beberapa soal lagi di sini akan dibahas di video yang berikutnya. Nah, ini semuanya adalah soal SBMPTN ya kan. Nanti kalau ingin bisa menyimak di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.